Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara Buddha Agung saat gelombang udara yang dahsyat menerjang, teriakan yang dalam dan menggelar bergema tinggi di langit. Cahaya kemasan memadat dan berubah menjadi Buddha emas besar. Aura yang perkasa dan agung memenuhi dunia. Rusak, mata Cukuang yang tiba-tiba bersinar tajam. Dia mengulurkan cakarnya dan berdarah yang berteriak dengan dingin. Kuda emas bergetar dan gelombang suara emas yang luar biasa menyapu ke arah cakar yang berdarah. Karena diledakkan oleh 4 putaran sinar matahari dan gelombang suara emas, cakar berdarah itu akhirnya meledak. Pada saat cakar meledak, Cukuang Seng tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya menembus gelombang udara yang deras dan langsung menuju Wei Wingxi. Mencari kematian. Melihat dia benar-benar bergegas ke arahnya, Wei Wingxi berteriak dengan ekspresi dingin. Lalu dia menepuk telapak tangannya dan aliran darah yang kaya menyembur dari sana. Cahaya darah menyapu langit dan bahkan udara pun terkorosi, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Perisai kristal mengkilap. Cukuang Seng berpindah tangan dan menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Cahaya kaca sebening kristal masuk dan berubah menjadi perisai kaca sebening kristal di depannya. Setelah perisai kaca mengkilap terbentuk, cahaya berdarah menderu mengenai perisai kristal. Dalam sekejap, perisai kristal itu bergetar begitu keras hingga hampir meledak. Gigitan darah, Kui Mingxi tersenyum dingin dan cahaya berdarah yang mengalir menuju perisai kaca tiba-tiba meledak dan berubah menjadi butiran darah yang tak terhitung jumlahnya yang menempel pada perisai kristal. Suara serak dan tidak menyenangkan terdengar, dan di bawah gigitan butiran darah, perisai kaca itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak lama kemudian perisai kaca itu mengeluarkan suara pelan lalu menghilang. Tetesan darah keluar pada saat ini dan napas dingin dan berdarah mengalir di tubuh Cukuang Seng dari lubang hidungnya, menyebabkan darah di sekujur tubuhnya bergejolak. Wajah Cukuang Seng menjadi serius, dia mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Cahaya glasir berwarna berkumpul dengan liar dan meninju butiran darah. Suara sedalam guntur menyebar dan Cukuang Seng sangat terkejut hingga dia terlempar ke belakang dan jatuh dengan cepat ke bawah. Dia menendang batang pohon dan jatuh ke tanah. Kekuatan yang aneh. Cukuang Seng menundukkan kepalanya dan melihat tinjunya. Pada saat ini, ada beberapa butiran darah yang tersisa menempel di sana, mencoba melarikan diri darinya. Dengan pemikiran di benaknya, cahaya glasir berwarna meledak, menghancurkan semua butiran darah. Kamu bajingan kecil, tidak ada gunanya melawan. Hutang darah kemarin di alam iblis hitam kita harus bayar olehmu. Kui Wicing berkata dengan dingin dan sambil perlahan turun dari langit. Jangan khawatir, jika menyangkut pertempuran antara 4 kekuatan besar, aku akan membunuh lebih banyak monster dari alam iblis hitam. Cukuang Seng mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan dingin di matanya. Kalau begitu, kamu harus hidup dan bisa pergi. Mata Kui Wingji berlumuran darah, jubahnya bergerak secara otomatis tanpa angin, dan bau darah yang kaya mulai meresap ke dalam hutan. Pilar darah iblis, dia melambaikan telapak tangannya dan cahaya darah yang berkumpul di atas kepalanya dan akhirnya berubah menjadi pilar iblis. Di atas kolam darah, cairan darah mengalir perlahan, seolah-olah telah direndam dalam genangan darah. Bayar dengan nyawamu, bocah, teriak Wei Mingxi memegang pilar darah dari udara dengan telapak tangannya untuk menghancurkannya. Angin kencang bercampur bau darah yang menyengat menderu, merobek retakan di bumi dan pepohonan kuno meledak menjadi bubuk. Suara Buddha Agung, lautan Buddha tidak terbatas.
Kekuatan spiritual Cukuang Seng menyapu dari tengah alisnya, beriak di udara. Saat berikutnya cahaya kemasan meledak dan patung Buddha emas muncul di tengah kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual melonjak dan akhirnya menjadi transformasi patung Buddha. Membentuk gelombang suara emas yang memenuhi langit, menderu menuju pilar sihir berdarah. Begitu keduanya bersentuhan, cairan berwarna darah yang mengalir dari pilar setan darah meledak satu demi satu, berubah menjadi aliran darah yang berceceran. Namun, cairan berdarah ini sepertinya tidak ada habisnya, terus-menerus mengalir keluar dari pilar darah iblis, membatalkan gelombang suara emas yang masuk sedikit demi sedikit. Langkah ini tidak ada gunanya bagiku. Hui Mingxi menyeringai, darah mengalir deras di matanya. Dia berteriak keras dan cairan di pilar iblis darah meledak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ribuan cahaya darah keluar dari sana, menghancurkan suara Buddha Agung hingga berkeping-keping. Pada akhirnya Buddha emas pun terkena cahaya darah dan retak dengan tanda yang terlihat dengan jelas. Pada saat ini pilar darah iblis tiba-tiba menyerang ke depan, membawa kekuatan penghancur dan menghantam Buddha emas. Kekuatan mengerikan mengamuk dan Buddha emas yang sepenuhnya terkondensasi dengan kekuatan spiritual meledak menjadi cahaya kemasan di tempat dan akhirnya perlahan menghilang di udara. Nah, matilah. Setelah menghancurkan Buddha emas, Hui Mingxi bergegas dengan ekspresi ganas. Dia mengulurkan telapak tangannya, kelima jarinya tumbuh dengan aneh, dan akhirnya meraih pilar ajaib yang berdarah. Pilar ajaib berdarah itu terbanting dan bayangan besar menyelimuti Cukuang Seng. Aura aneh yang membuat darah bergetar menyebar. Saat berikutnya, darah menderu dan melonjak ke seluruh langit, disertai kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang dan bergemuruh ke bawah. Mati! Teriak Hui Mingxi dengan ekspresi ganas. Pada saat terakhir, kekuatan ruang yang sangat dahsyat tiba-tiba menyapu ke depan, dan dengan paksa mengguncang pilar iblis darah yang akan jatuh ke kepala Cukuang Seng. Ada apa? Wajah Hui Mingxi jelek, tatapan dinginnya diarahkan ke bagian atas kepala Cukuang Seng. Pada luar angkasa semu, dia kehilangan suaranya. Rumor tersebut ternyata benar. Anak ini benar-benar bisa mengendalikan badai ruang angkasa semu. Cukuang Seng mengangkat kepalanya, memutar telapak tangannya, dan teratai perak di atas kepalanya mulai berputar perlahan. Ku bilang, kamu orang tua sepertimu tidak bisa membunuhku. Mata dinginnya tiba-tiba berlari ke Hui Mingxi. Mendengar ini, keterkejutan di wajah Hui Mingxi berangsur-angsur memudar. Dia menatap Cukuang Seng dan mendengus dingin. Jadi bagaimana jika Anda benar-benar memahami badai ruang angkasa semu? Dengan kekuatan Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Berapa banyak kekuatan yang Anda bisa keluarkan? Saat dia selesai berbicara, tatapan ganas tiba-tiba muncul di matanya. Saat berikutnya, darah yang sangat kaya keluar dari tubuhnya, membentuk lapis awan darah menumpuk di atas kepalanya. Aku akan membiarkanmu melihat hari ini apa kekuatan alam 9 kuali. Hui Mingxi berteriak ke langit dan tiba-tiba mengambil kembali atas lapisan awan darah. Yuan Ding muncul. Awan darah melonjak dan seberkas cahaya darah keluar. Kuali Yuan yang seluruhnya tubuhnya seperti darah perlahan muncul dari awan. Dalam sekejap, bau darah yang kaya menyengat menyebar luas, mengubah dunia menjadi jarak 100 kaki menjadi darah. Merasakan aura darah yang sangat menakutkan, wajah Cukuang Seng menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia tahu bahwa Yuan Ding yang pun telah dikeluarkan dan Hui Mingxi akan menggunakan gerakan terkuatnya. Yuan Ding yang berwarna darah tergantung di langit di atas hutan pegunungan, dan aliran cahaya darah yang kaya menyembur keluar darinya, berubah menjadi lapisan kabut darah menutupi hutan pegunungan di bawah. Bau darah yang sangat menyengat seperti darah kental mengeluarkan bau yang memuakkan. Bayangan darah mengaum, mata Hui Mingxi bermerah. Dia melompat lalu menampar Yuan Ding dengan telapak tangannya.
Wang Din bergetar dan mengeluarkan gelombang suara yang keras. Setelah itu, saat cahaya darah meletus, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan melesat ke bawah. Beberapa dari bayangan darah ini tampak seperti serigala jahat, beberapa tampak seperti hantu. Dan yang lebih parah lagi, mereka langsung membentuk mulut berdarah dengan gigi putih terbuka, membuat semua orang yang melihat bergidik. Telan dia, niat membunuh muncul di mata Kui Mingxi, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Cu Kuangseng. Raungan yang sangat mengerikan datang dari bayangan darah, menuju ke arah selubung luar biasa di bawah. Mulut besar itu memperlihatkan gigi putih yang kuat dan menggigit Cu Kuangseng. Wajah Cu Kuangseng menjadi serius, dan saat tangannya berubah seberkas cahaya perak jatuh dari teratai, membentuk penghalang cahaya perak yang menghalangi semua raungan jahat itu. Setelah raungan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam tertuju pada bayangan darah yang mengalir ke langit, dan kilatan ketajaman melintas di matanya. Kekuatan alam 9 kuali hari ini aku akan membiarkan Anda, orang tua, melihat apa kekuatan badai ruang semu tingkat emas. Lalu dia menginjakkan kakinya ke tanah. Kekuatan ruang melonjak keluar dari tubuhnya dan menyatu menuju teratai perak. Teratai perak bergetar dan mekar dengan ribuan cahaya yang menyilaukan. Ukurannya berkembang pesat saat ini, dan dalam sekejap mata ukurannya mencapai beberapa kaki. Di saat yang sama, aura kekerasan yang luar biasa menyapu seperti badai, menghancurkan kabut darah yang menyelimuti sekeliling. Pergi, Cu Kuangseng mengarahkan jarinya, dan teratai perak yang segera berputar dan bergegas menuju bayangan darah yang mengalir di langit. Kemanapun teratai itu lewat, daun teratai itu seperti bilah yang paling tajam, menghancurkan mulut darah itu hingga menjadi kehampaan. Gelombang dampak kekuatan yang dahsyat menghancurkan bayangan darah yang masuk menjadi cahaya darah satu demi satu. Bagaimana anak ini bisa mengendalikan badai ruang angkasa semu dengan baik? Sangat terampil, Kui Mingxi tampak kaget. Tahukah Anda, badai ruang semu biasanya sangat sulit dikendalikan, apalagi badai ruang semu tingkat emas. Bahkan jika benda semacam ini jatuh ke tangannya, ia mungkin tidak bisa mengendalikan dengan bebas. Bocah yang mengerikan, mata Kui Mingxi menjadi lebih mematikan. Junior yang luar biasa seperti itu harus dilenyapkan sejak dini. Begitu dia memasuki alam Jiuding, dia akan menimbulkan ancaman besar bagi alam iblis hitam mereka. Memikirkan hal ini, dia mengembalikan telapak tangannya. Kuali juga terbalik dengan mulut menghadap ke bawah, mengarah ke arah Cu Kuangseng. Blood Shadow, kumpulkan! Ceritan bergema di seluruh langit. Dan bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul lalu mengalir ke dalam kuali darah. Saat berikutnya, cahaya darah yang sangat kaya terus bergetar di mulut kuali, seolah-olah serangan yang sangat mengerikan sedang terjadi. Pada saat berikutnya, aliran darah setebal cairan menyembur keluar dari kuali, melesat ke bawah seperti kilat. Udara tertutup petak besar dimanapun cahaya darah lewat. Melihat pemandangan ini, mata Cu Kuangseng menyipit lagi. Itu memang kekuatan penuh alam Jiuding dan sangat menakutkan. Tetapi kekuatan badai ruang semu tingkat emas bukanlah sesuatu yang dapat Anda remehkan. Dia bergumam lalu memegang erat tangannya pada cahaya darah yang mengalir deras. Teratai perak langsung keluar dan saat hendak bersentuhan dengan cahaya darah, daun teratai dengan cepat menutup seperti telapak tangan. Cahaya darah terbungkus di dalamnya. Cahaya darah berterbangan menyebabkan teratai bergetar, dan seberkas cahaya darah keluar dari celah daun teratai mencoba menerobos pengekangan. Mata Cu Kuangseng tiba-tiba bersinar tajam, dan tangannya berubah seperti angin menjadi bayangan. Dalam sekejap, teratai perak meledak dan cahaya perak yang sangat kaya menekan cahaya darah yang berlarian sedikit demi sedikit. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat adegan ini, mata Kui Mingxi hampir melotot.
Dia benar-benar tidak menyangka akan dihalangin ketika dia mencoba yang terbaik. Aku kembalikan padamu. Cuku Angseng menyeringai. Bunga ternyata itu terlentang dan seberkas cahaya darah keluar. Tapi kali ini target dari cahaya darah itu bukanlah dia, tapi terkunci pada Kui Mingxi. Kui Mingxi terkejut karena dia paling mengetahui kekuatan cahaya darah ini. Dia sekarang telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Begitu dia terkena cahaya darah, dia hampir pasti akan mati. Sambil menggertakkan giginya, Kui Mingxi mengulurkan tangannya untuk memanggil Yuang Ding untuk memblokirnya di depannya. Cahaya darah keluar dan menghantam Yuan Ding dengan keras. Hui Mingji memutahkan sedekuk darah dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Untungnya aku memblokirnya. Melihat cahaya darah menghilang, Hui Mingxi menghela napas lega. Dan ini kemudian Hui Mingxi merasa ngeri melihat teratai itu melesat ke arahnya dengan cepat. Hanya beberapa meter darinya. Saat berikutnya teratai perak menghantam kuali darah dengan keras di wajah tatapan ngeri. Saat kekuatan kekerasan mengamuk, Yuan Ding yang telah menahan hantaman darah dan cahaya yang berat langsung retak dan dengan sebuah celah. Setelah itu retakan semakin membesar menutupi seluruh permukaan Yuan Ding. Pada akhirnya Yuan Ding meledak menjadi berkeping-keping di bawah tatapan ngeri Kui Mingxi. Kui Mingxi yang nyawanya dipertaruhkan segera muntah darah dan terbang mundur, lalu jatuh ke tanah seperti anjing mati. Pada saat ini, sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari teratai, mengikat seluruh tubuh Kui Mingxi dengan cepat. Cuku Angseng melirik ke Kui Mingxi dan tidak bisa bergerak lalu melompat keluar langsung menuju Qi Wuliang di kejauhan. Dia menamparnya dengan telapak tangannya dan cahaya perak yang kaya masuk mengubah telapak tangannya menjadi perak murni. Saat berikutnya telapak tangan perak menghantam punggung Qi Wuliang dan dia terperangkap basah. Qi Wuliang bergegas maju dan mengeluarkan seteguk darah. Setelah itu, Culier tidak menunjukkan belah kasihan dan menampar dadanya. Setelah menerima pukulan keras sebelumnya dan sesudahnya, wajah Qi Wuliang menjadi cepat menjadi pucat seperti kertas dan tubuhnya terhuyung lalu jatuh ke tanah. Kamu benar-benar membunuh Kui Mingxi. Qi Wuliang memandang Cuku Angseng dengan tidak percaya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau orang tua ini, kata Cuku Angseng dengan mata dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Qi Wuliang bertanya dengan ngeri. Mendengar ini, Cuku Angseng bertepuk tangan dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Dengan kalian berdua, aku bisa menjatuhkan tetua agung Wan Yuan. Bagaimanapun, dia bersalah karena berkolusi dengan klan darah dan membunuh siswa Akademi Empat Roh. Itu tidak kecil untuk kesalahannya. Terima kasih telah mendengarkannya.